menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat kepada orang Ibrani. Kitab Ibrani pasal 9 dengan perikop tempat kudus di bumi dan di sorga, dan Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi, yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban, dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat,
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang juru selamat dan kemah suci, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ibrani 9 ayat 22 dengan bunyi nas. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, ketika kita mempelajari bahwa perjanjian yang baru jauh lebih unggul daripada perjanjian yang lama atau perjanjian yang pertama dalam kitab Ibrani. Meskipun demikian, penulis surat kitab Ibrani ini tetap menampilkan tata cara ibadah dan upacara korban dalam agama Israel di perjanjian lama. Karena di sana ada banyak sistem upacara dengan simbol-simbolnya yang merujuk kepada Yesus Kristus dan pekerjaan keimamatannya. Semua simbol-simbol ini
ada di dalam kemah suci. Di dalam kemah suci terdapat 2 bilik, yaitu bilik yang pertama disebut bilik yang kudus, dan yang kedua bilik maha kudus. Di bilik yang maha kudus ada mezbah pembakaran ukupan yang terbuat dari emas, ada juga tabut perjanjian. Dan di bilik ini hanya imam besarlah yang boleh masuk ke sana untuk mengadakan upacara pendamaian bagi dirinya sendiri dan keluarganya, kemudian semua umat Tuhan setahun sekali. Ibrani 9 ayat 4-7. Sedangkan di bilik yang pertama, tempat para imam mengadakan ibadah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman tabut perjanjian di ruang maha suci merupakan sebuah peti kudus yang di dalamnya ada sebuah buli-buli berisi mana. Di sana adalah lambang peringatan akan pemeliharaan Allah. Ada juga tongkat Harun, lambang peringatan akan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ada juga 2 loh batu yang bertuliskan 10 firman atau 10 hukum Allah. Suatu peringatan akan pentingnya perintah-perintah Allah sebagai patokan hidup kudus bagi umatnya. Dan di atas dari tabut atau peti perjanjian ini ada penutup. Dan penutup tabut itu disebut tutup pendamaian. Dan mengenai tutup pendamaian tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal ini. Namun yang pasti, pena ilham ilahi roh nubuat sejarah para nabi, jilid 1 halaman 411 alinea pertama menjelaskan bahwa penutup peti yang suci, yang disebut tutup pendamaian, yang dibuat dari satu emas batangan dan di atasnya terdapat kerup keemasan, masing-masing berdiri di ujung-ujungnya. Satu sayap dari masing-masingnya terjulur ke atas, sementara sayap yang lain terlipat pada tubuhnya. Lihat Yehezkiel 1 ayat 11. Sebagai tanda hormat dan kerendahan hati. Letak kerup ini dengan muka yang saling berhadapan dan memandang ke bawah dengan penuh hormat kepada peti perjanjian itu, menggambarkan sikap hormat oleh mana segenap penghuni sorga, memandang kepada hukum Allah dan perhatian mereka di dalam rencana penebusan itu. Di sana juga ada darah, yakni darah domba jantan dan lembu jantan. Sebagian akan dibawa untuk dipercikan ke atas tutup pendamaian, sebagian lagi akan dipercikan ke tirai, dan ada yang dibubuhkan ke tanduk-tanduk mezbah. Darah hewan-hewan ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi orang berdosa. Dan hewan-hewan itu tidak perlu dikorbankan lagi, darahnya tidak perlu dicurahkan, tidak perlu dibubuhkan, tidak perlu dipercikan ke atas tutup pendamaian dan tirai di bilik yang maha kudus apabila Yesus sudah mati, menjadi korban tebusan bagi dunia yang berdosa ini terlaksana di Kalvari. Lihat Ibrani 9 ayat 1-17 bandingkan dengan Imamat pasal yang ke-16. Tapi sahabat-sahabatku, ada yang perlu kita ingat bahwa tidak semua simbol dalam perjanjian lama bersifat sementara, yaitu isi dari tabut perjanjian, salah satunya 2 loh batu yang berisikan 10 hukum. Karena di dalamnya berisikan peraturan kudus Allah, undang-undang kerajaan sorga, yang akan menuntun umat-umat Tuhan guna menjadi suatu umat yang kudus yang akan dipersiapkan untuk masuk sorga oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan melalui jasa pengorbanan Yesus Kristus. Sedangkan mezbah pembakaran dan sistem upacara kurban lainnya itulah yang sementara sambil menunggu kegenapannya, yaitu Kristus kurban yang sejati. Berbicara tentang kemah suci, sahabat-sahabatku, yang adalah simbol dan di dalamnya ada tabut perjanjian tempat hukum Allah ditaruh. Sebuah ilustrasi mengisahkan suatu kali ada seseorang yang sangat terkejut ketika tiba-tiba ada 2 laki-laki muda tak diundang memasuki rumahnya, lalu ia menjerit-jerit hingga membuat kedua lelaki yang masuk ke rumahnya itu melarikan diri. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang akan menuduh atau menilai yang empunya rumah itu tidak ramah, bukan? Karena sebenarnya, apabila seseorang memasuki rumah orang lain, maka sebenarnya ia telah berada di wilayah peraturan orang tersebut. Demikianlah dengan kita, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kadang-kadang kita lupa
bahwa prinsip yang sama juga berlaku saat kita menjadi percaya kepada Allah melalui Kristus kemah suci yang sejati itu. Oleh sebab itu, hal ini diperjelas dalam rumah simbol perjanjian lama yang dikenal dengan nama kemah suci. Lihat Keluaran pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-27. Bangunan dan pengaturan dari semua perkakas di dalamnya mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat datang ke hadirat Allah hanya melalui Kristus apabila kita memenuhi persyaratannya, yakni percaya kepada Kristus dan patuh pada perintah-perintahnya. Dan untuk simbol-simbol lain yang sifatnya sementara, seperti contoh mezbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga, Keluaran 27 ayat 1-8. Tembaga di dalam kitab suci melambangkan penghakiman Allah atas dosa, yaitu dengan penyembelihan domba di atas mezbah akibat dosa. Kematian hewan yang tidak bercela, yang tanpa belas kasihan itu menunjukkan pengganti yang akan segera datang, yakni anak domba Allah yang tidak berdosa. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib di Kalvari, maka pengorbanannya sudah lebih dari cukup untuk menebus dosa semua umat manusia. Lihat Yohanes 1 ayat 29. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, satu-satunya cara untuk mendekati Allah adalah dengan memenuhi persyaratannya. Itu pun kalau kita mau menerima persyaratan itu, agar kita menerima pengampunan yang ditawarkannya melalui Kristus Putranya. Dan sekarang, pena ilham ilahi roh nubuat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 7, halaman 932 alinea ke-7 dan halaman 933 alinea ke-2 menjelaskan bahwa syafaat Kristus sebagai imam besar sekarang sedang berlangsung di tempat kudus di atas atau di surga demi kita. Tetapi betapa sedikit yang benar-benar memahami bahwa imam besar kita yang agung itu mempersembahkan di hadapan Bapa darahnya sendiri, dan ini dituntut bagi orang berdosa yang menerima dia sebagai juru selamat pribadinya karena segala rahmat yang tercakup dalam perjanjiannya sebagai upah dari pengorbanannya. Ini membuatnya sangat mampu untuk menyelamatkan sepenuhnya semua yang datang kepada Allah melalui dia dan melihat dia yang hidup untuk menjadi syafaat bagi mereka. Berdasarkan Ibrani 9 ayat 11 dan 12, Ibrani 7 ayat 25 dan Ibrani 8 ayat 6. Oleh sebab itu belajarlah dari sebuah pelajaran yang diwujudkan dalam setiap hewan yang dikorbankan, yang terkesan dalam setiap upacara yang dihotbahkan dengan khusyuk oleh imam dalam jabatannya yang kudus yang ditanamkan oleh Tuhan sendiri, bahwa melalui darah Kristus saja ada pengampunan dosa. Tetapi betapa sedikitnya kita sebagai umat Tuhan merasakan kekuatan dari kebenaran agung ini, dan betapa jarang dengan hidup bertindak dengan iman kita membawa ke dalam hidup kita kebenaran agung ini, bahwa ada pengampunan untuk dosa yang paling kecil, juga pengampunan untuk dosa yang paling besar. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, setelah kita mempelajari dan mendalami Ibrani pasal 9, sudahkah engkau benar-benar menerima Yesus anak domba Allah itu sebagai juru selamatmu dari dosa? Jika ya dan benar-benar ya, maka maukah engkau percaya kepadanya dan menuruti segala peraturan kudusnya, yakni 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah, dan tidak melupakan atau mengabaikan satu pun dari hukum-hukum itu? Sebagai tanda engkau menyambut kasih dan rahmat Allah oleh pengorbanan Kristus? Ingat sahabat-sahabatku, hanya dengan penumpahan darah Kristus yang tertumpah bagi engkau dan saya, kita mendapat pengampunan. Jadi, jika ya dan benar-benar ya, maka Allah Bapa akan menerima engkau melalui Kristus Putranya, dan ia akan menghapus dosamu, besar ataupun kecil dosamu itu. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.